Halo semuanya, ketemu kembali di video kedua, lanjutan dari video pertama kemarin, masih di dalam materi mata kuliah full stack programming atau membangun website full stack. Dalam hal ini masih di dalam tahapan bagaimana membangun website backend dengan menggunakan framework Laravel. Pada video sebelumnya atau pada materi sebelumnya, kita sudah belajar bagaimana menginstal segala kebutuhan software yang harus kita perlukan untuk membangun website dengan menggunakan framework Laravel. Nah, pada video ini kita akan belajar materi berikutnya, yaitu bagaimana pengembangan aplikasi website di sisi backend dengan menggunakan framework Laravel. Apa sih sebenarnya Laravel? Gampangnya kalau kita lihat Laravel, kalau misalnya kita ketik, apa itu Laravel? Kita akan diberikan pemahaman adalah Laravel adalah sebuah framework open source yang berbasis PHP yang dapat kita gunakan untuk mengembangkan aplikasi web. Jadi Laravel ini adalah sebuah framework atau kerangka kerja yang dia bersifat open source dan dibangun dengan bahasa pemrograman PHP untuk membantu seorang developer atau pengembang aplikasi website yang mempermudah dan mempercepat. Ada dua kata kunci di sini, yaitu mempermudah dan mempercepat proses pengembangan aplikasi website. Jadi ketika misalkan kita mau membangun sebuah aplikasi website, biar cepat, mudah, maka gunakanlah Laravel. Nah, ada beberapa framework-framework yang lainnya. Ketika pertanyaannya, kenapa memilih Laravel? Ada beberapa pertimbangan-pertimbangan sehingga dalam mata kuliah ini atau khususnya di dalam membangun website di sisi backend, kita menggunakan Laravel. Di sini silahkan dibaca saja apa keunggulan-keunggulannya. Salah satunya adalah mungkin para developer sekarang, khususnya yang di bidang pengembangan website, hampir sebagian besar itu menggunakan Laravel. Yang perlu dipahami adalah Laravel sekarang sudah di versi 11. Kalau misalkan kita menuju ke website resminya, kita akan ditunjukkan daripada dokumentasi atau petunjuk-petunjuk bagaimana menggunakan Laravel. Di sini sudah ada di ini website resminya apa itu Laravel dan bagaimana pengembangan-pengembangan daripada Laravel. Silakan dibuka. Misalkan mau dibaca lebih lanjut, ada dokumentasinya. Nah, sini ada keterangannya. Bagaimana cara memulai menginstal Laravel sampai dengan yang paling dari basic sampai dengan tingkat advance. Nah, silakan dibaca saja petunjuknya. Oke, sekarang kita akan coba belajar bagaimana membangun website atau dengan menggunakan Laravel. Khususnya kita akan menggunakan Laravel. Ini versi terbarunya adalah versi 11 ya. Ini ada keterangannya ini versi 11. Oke, langsung saja dalam contoh prakteknya ini adalah kita akan membuat website Laravel atau menginstal Laravel dengan menggunakan Laragon. Kita tidak menggunakan XABP ya. Nah, caranya bagaimana? Ada kemudahan yang diberikan ketika kita menginstal Laravel dengan menggunakan Laragon. Caranya, buka saja dulu aplikasi Laragonnya. Kemudian ketika sudah tampilan seperti ini, klik tombol Start All. Kemudian di sini sudah pastikan sudah berjalan web server Apache dan database MySQL-nya. Nah, seperti ini ya. Kemudian apabila sudah, langkah berikutnya adalah silahkan klik kanan di dalam dashboard Laragon, akan muncul di sini ada menu Quick App, Quick App ini, kemudian silahkan dipilih Laravel yang seperti ini. Nah, Laravel, kemudian di project name-nya di sini adalah silahkan mengetikkan nama project yang akan kita buatkan. Project website ya maksudnya ya. Nah, dalam membuat project website ini, pastikan tidak menggunakan spasi ataupun tidak menggunakan underscore. Misalkan dalam contoh ini saya menggunakan adalah namanya Upscript ya. Misalkan seperti ini. Oke, saya memberikan namanya adalah aplikasi CRUD. Karena nanti di studi kasus yang akan kita bangun adalah bagaimana membuat aplikasi CRUD di sisi back-end-nya dulu. Oke, apabila sudah, silakan klik OK. Maka secara langsung Laragon akan mendownload
aplikasi Laravel. Di sini seperti ini. Oke, silakan menunggu prosesnya. Di sini ada keterangan sedikit yang perlu kita lakukan di sini bahwa ada keterangan cannot use Laravel latest version 11. Artinya kebetulan saya di dalam PHP yang saya gunakan adalah PHP 81. Sebenarnya untuk menginstal Laravel versi 11 atau versi terbarunya itu harus menggunakan PHP minimum PHP 8, P82. Oke, jadi kalau nantinya misalkan ketika menginstal Laravel ini, pastikan kalau misalkan mau menginstal Laravel versi 11, pastikan PHP-nya adalah minimum 82. Nah, otomatis yang terinstall di saya ini, di Laravel yang saya install ini adalah Laravel versi 10. Oke, kemudian kita lihat ke bawah, pastikan di sini berwarna hijau semuanya, dan dia sudah download installnya. Nah, sampai di sini kita lihat, ada keterangan set successful bahwasanya Laravel sudah berhasil diinstal di dalam perangkat kita. Seperti ini ya. Nah, kalau muncul seperti ini, kalau mau stop di sini ada silakan klik ya, maka dia akan langsung berhenti. Nah, di sini Laragon kita, atau sorry, Laravel kita sudah berhasil kita install ke dalam perangkat komputer kita. Nah, di sini kalau mau dibuka, nanti ada alamat, ini namanya pretty URL. Kita bisa membuka website Laravel kita dengan dua cara, apakah misalkan dengan menggunakan link ini atau virtual host ini, atau dengan menggunakan PHP Artisan Serve. Nanti akan kita lihat contohnya seperti apa. Nah, setelah selesai, misalkan kita sudah menginstal Laravel, ini kalau mau ditutup silahkan saja, exit, saya tutup saja. Oke, saya keluar. Oke, saya close. Nah, ketika kita sudah berhasil install, coba kita buka di rootnya. Maka ini adalah web Laravel yang berhasil kita install tadi. App root yang ini. Kalau kita buka, di sini sudah ada source code yang memang daripada Laravel yang sudah ada di sini. Nah, itu proses cara mudah dan gampang menginstal Laravel hanya dengan menggunakan Laragon. Nah, sekarang kita akan menjalankanlah aplikasi Laravel ini, website Laravel. Caranya bagaimana? Cara menjalankan aplikasi Laravel, website Laravel adalah dengan cara yang paling gampangnya adalah dengan menggunakan ini, apa namanya, pretty URL. Pretty URL di sini kalau kita buka, di sini cara mudahnya adalah coba kita buka setting. Nah, di sini adalah ini kita membuat pretty URL itu semacam alamat yang virtual host. Nantinya biasanya kalau kita buka pakai XAMPP kan pakai localhost kemudian nama websitenya atau nama projectnya. Di sini juga sama, tapi dia berdomain .des seperti ini. Nah, cara menjalankan misalkan dengan menggunakan ini, dengan menggunakan apa namanya pretty URL, kita bisa mengkliknya dengan cara misalkan adalah kita buka yang ini, kemudian kita klik app root yang ini tadi, kemudian kita buka, di sini akan muncul CRUD test, tetapi di sini adalah can read this spec. Ini kenapa? Ini karena adalah ada pengaturan tambahan yang perlu kita setting di virtual host di dalam perangkat komputer kita. Ini apabila kita menjalankan dengan menggunakan pretty URL. Nah, tapi ada cara kedua yang lebih mudahnya lagi, tanpa perlu kita melakukan pengaturan virtual host di dalam komputer kita. Cara yang kedua adalah dengan menggunakan terminal. Oke, nanti kalau misalkan ada yang bingung bagaimana cara mengatasi supaya misalkan bisa dijalankan website Laravel dengan virtual host seperti ini atau dengan pretty URL seperti ini, pada sesi akhir nanti akan saya jelaskan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana menjalankan website Laravel dengan menggunakan terminal yang ada di dalam Laragon itu sendiri. Caranya seperti ini. Klik terminal. Kalau ada seperti ini silahkan download saja. Klik aja download.
biarkan proses downloadnya, kemudian close and update. Oke, biarkan saja. Oke, maka sekarang kita akan menjalankan website Laragonnya atau website Laravel, maaf, website Laravelnya. Caranya adalah yang pertama, kita masuk dulu ke direktori website kita. Di sini secara default ya, partisi itu ada di direktori C Laragon www. Nah, sekarang kita akan menjalankan yang Laragon ini, yang namanya adalah ini, appcrud yang ini, ya seperti ini. Caranya bagaimana? Kita masuk ke direktori ini dulu, ke direktori projectnya. Caranya cd appcrud. Nah, pastikan sama dengan nama folder di sini, appcrud. Nah, apabila sudah, maka kita enter. Maka direktori sekarang ada berada di folder appcrud atau di dalam project website kita, Laravel kita. Nah, sekarang setelah kita berhasil masuk ke direktori project-nya, ketikkan perintah berikut untuk menjalankan website Laravel-nya. Dengan perintahnya adalah php artisan serve. Seperti ini ya. Kita akan jalankan website Laravel dengan menggunakan perintah di terminal. Kita klik enter. Maka di sini langsung server running, artinya berarti servernya sudah running dan alamat website kita ada di sini. Ini nama podnya. Silahkan Ctrl C saja. Ctrl C. Oke, kemudian buka browser. Buka browser. Pastikan alamat URL tadi. Kemudian enter. Maka inilah website Laravel yang sudah berhasil kita install. Nah, kalau kita lihat di sini, seperti tadi saya bilang bahwa saya menggunakan versi yang 10, versi Laravel 10. Nanti kalau mau di-upgrade ke versi 11, pastikan komputernya adalah, misalkan ketika mau install ke versi Laravel 11, pastikan komputernya adalah minimum PHP 82. Kalau tadi kan saya menggunakan PHP 81. Oke, nah seperti ini berarti kita sudah menjalankan website Laravel kita. Nah, berikutnya apa yang akan kita lakukan lagi? Berikutnya yang akan kita lakukan lagi adalah kita langsung ke studi kasusnya. Nah, studi kasusnya apa? Studi kasusnya yang akan kita lakukan di dalam pengembangan website Laravel ini adalah kita akan membangun sebuah aplikasi. eh, Studi kasusnya yang simpel-simpel saja, yaitu kita akan membuat sebuah website untuk menyimpan data mahasiswa. Ya, kurang lebih nanti struktur tabel di dalam project DB mahasiswa ini adalah struktur tabelnya kurang lebih seperti ini. Ada ID, NIM, nama mahasiswa, jenis kelamin, prodi, dan alamat. Dan juga nanti akan ada tambahan, misalkan adalah timestamp yang ada di dalam Laravel. Nah, langsung aja kita akan coba belajar bagaimana membuat website dengan studi kasusnya adalah penyimpanan data mahasiswa. Nantinya ketika sudah bisa di studi kasus yang pertama, silahkan diekspor untuk yang studi kasus berikutnya. Oh ya, saya lupa, ini ada satu lagi yaitu foto ya. Foto tipe datanya adalah string juga. Ukurannya 225. Oke, ini adalah struktur database atau struktur tabel yang akan kita buatkan di dalam database DB mahasiswa nantinya dengan yang studi kasus yang kita ambil. Nah, oke. Berikutnya apa yang kita lakukan lagi setelah kita berhasil menjalankan Laravel, sekarang kita akan mengubah tampilan daripada website Laravel ini dengan kita buat ada menu login dan ada menu dashboard admin. Karena kita akan bermain di back-end-nya. Caranya adalah kita akan menggunakan salah satu paket yang disediakan oleh Laravel yang namanya adalah Laravel Filament. Ini dia. Nah, apa itu Laravel Filament? Kalau kita buka di sini, apa itu Laravel Filament? Di sini dijelaskan adalah Laravel Filament ini merupakan sebuah paket yang disediakan, adalah sebuah paket yang dirancang khusus untuk sebuah Laravel yang memungkinkan seorang developer, ini kalau coba buka di website Will with Angga, di sini ada keterangan bahwa filamen ini adalah kita memungkinkan seorang pengembang website atau developer membuat dashboard dan panel admin dengan cepat dan mudah. Nah, artinya di sini ada disebutkan kita bisa membuat dashboard dalam waktu kurang dari 15 menit.
Nah, kurang dari 15 menit. Artinya biasanya kalau dalam kita membangun sebuah aplikasi website, tentu kita butuh proses yang namanya halaman login dan halaman dashboard ketika proses login berhasil. Kalau biasanya kita itu menggunakan PHP, HTML, CSS, dan tambahan mungkin ada yang menggunakan JavaScript. Itu kalau kita buat mungkin butuh waktu sampai 1 hari atau lama lah. Tetapi di Laravel, kita disediakan yang namanya Laravel Filament. Nah, ini sebuah paket yang bisa kita download saja, menginstal Laravel Filament ini, kita bisa membuat login admin atau login user dan membuat halaman dashboard user atau dashboard admin hanya dalam waktu kurang dari 15 menit saja. Itu tidak lama. Nah, bagaimana caranya? Sekarang kita akan praktekkannya. Yang pertama adalah ini biarkan server di dalam terminal, biarkan ini berjalan. Jangan stop server, ini biarkan saja. Biarkan saja. Ini jangan di-close. Ini biarkan saja terbuka. Sekarang kita buka project Laravel kita dengan menggunakan Visual Studio Code. Seperti ini. Coba buka saja, file, open folder. Kita buka cari di Laragon. Laragon. Buka projectnya ada di dalam www ini. Ini nama projectnya, appcrud, select folder. Maka kita akan dibuka ke ini yes aja, ke halaman struktur daripada project atau struktur atau directory daripada eh, Laravel web Laravel. Di sini ada Bootstrap, ada config, database, dan sebagainya. Yang perlu dipahami di sini adalah Laravel itu menggunakan konsep MVC, yaitu model, view, dan controller. Di dalam pertemuan di kelas, saya sudah menjelaskan apa itu MVC. Kalau bingung apa itu MVC, seperti biasa, klik Google, kemudian ketikkan saja apa itu MVC. Seperti ini, MVC Laravel. Nah, di situ ada penjelasan MVC apa itu dan silakan dibaca-baca saja. Oke. Nah, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah kita buka Visual Studio Code-nya. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah karena nanti di dalam database kita ada penyimpanan foto. Ini ada foto. Kebetulan kita akan membuat foto. Nah, karena kita akan menyimpan file yang di dalam database dan mengupload file tersebut ke dalam directory daripada project Laravel, supaya file tersebut bisa diakses yang biasanya dia berada di dalam folder public, sedangkan file-file atau gambar yang kita upload nanti akan berada di dalam folder storage. Nah, supaya Laravel bisa membaca file-file yang telah diupload tersebut, kita harus membuatkan ada dengan cara membuat symlink atau storage link. Nah, di mana perintah dari storage link ini nantinya akan membuatkan sebuah link folder dari storage ke dalam folder public. Artinya kalau kita buka di sini, di sini biasanya eh semua file nantinya akan tersimpan di sini, di publics. Nah, kalau tersimpan di sini, bagaimana misalkan kita bisa Laravel bisa mengakses atau menampilkan file foto nantinya, kita nanti akan menyimpan file public ini supaya bisa diakses di file storage yang ada di sini. Nah, nanti akan dibuatkan. Kalau kita buka, ini file storage-nya di sini dan di dalam folder public di sini nanti akan dibuka. Ini ya, file storage di sini nanti akan tersimpan foto kita atau file foto. Nantinya ada di sini di public juga akan tersimpan supaya file tersebut bisa diakses. Maka dengan demikian Laravel akan bisa membaca isi di dalam folder storage melalui folder public. Artinya, walaupun tersimpan di folder storage, tetapi file tersebut bisa dibaca oleh Laravel ketika kita memindahkannya juga ke dalam folder public yang ada di sini. Oke, itu caranya. Caranya bagaimana? Itu penjelasannya. Sekarang kita akan menjalankan perintah storage link terlebih dahulu. Caranya adalah buka saja terminal di dalam Visual Studio Code. Ini saya menggunakan Visual Studio Code ya. Sedangkan terminal di dalam Laragon biarkan saja. Oke. Ketikan perintah di sini adalah php artisan storage link. Ini ya.
Ini PHP Artisan Storage Link ini fungsinya adalah seperti yang saya jelaskan tadi, membuat sebuah folder storage di dalam folder public yang ada di sini. Oke, sekarang kita klik ini ya, perintahnya seperti ini, kita enter. Maka di sini kalau kita lihat akan dibentuk sebuah has been connect to storage app public. Nah, di sini kalau kita buat, di sini adalah link has been connect to app public. Kalau kita buka di sini, ada app public di sini. Disinilah nanti yang akan disimpan file daripada foto yang atau file gambar yang akan kita upload gambar kita nantinya. Nah, itu cara untuk menginstal atau membuat storage untuk menyimpan file foto kita nantinya. Oke? Nah, sampai di sini sudah berhasil. Langkah berikutnya adalah kita akan melakukan instalasi Laravel filamennya. Nah, sebelum kita menginstal apa namanya Laravel filamen, terlebih dahulu kita akan membuatkan adalah menghubungkan project kita ke dalam database MySQL terlebih dahulu. Itu yang pertama dulu. Cara kedua ya. Caranya adalah, oke, yang saya lakukan sekarang adalah menghubungkan project website Laravel dengan database MySQL. Caranya, di struktur project Laravel, klik file env ini, yang kurang lebih seperti ini. Kemudian, di bagian di sini, ada beberapa hal yang perlu diubah. Yang pertama adalah, jika menggunakan Laravel 10, maka default di sini adalah MySQL. Jika menggunakan Laravel 11, default di sini adalah SQLite. Nah, kalau yang Laravel 11 silahkan diubah menjadi MySQL. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini tidak perlu diubah. Ini juga tidak perlu diubah. Nama database kita akan mengubahnya sesuai dengan rancangan yang kita buatkan. Ini DB mahasiswa. Kita klik di sini, ketikkan DB mahasiswa. Nah, ini saja yang perlu diubah. Username tidak perlu diubah. Password biarkan kosong saja. Apabila sudah, klik Ctrl S. Maka dalam hal seperti ini nantinya data DB mahasiswa ini karena belum kita buat di dalam database MySQL, nanti dia akan terbuat secara otomatis. Baik, setelah pengaturan di environment sini sudah berhasil, sudah kita lakukan, tahap berikutnya adalah kita akan membangun tabel ini, tabel mahasiswa. Nah, tabel di sini kalau di dalam Laravel, ibaratnya adalah membuat model dan migration. Pemahamannya seperti apa? Kalau dulu biasanya kita membangun database ini atau merancang tabel dalam database dengan menggunakan php-myadmin. Itu yang paling lumrahnya. Tetapi kalau di dalam Laravel, kita bisa membangun atau merancang struktur tabel hanya di dalam menggunakan kode dengan menggunakan model dan migration. Nah, caranya seperti apa? Caranya seperti ini. Kita ketikkan perintah di dalam terminal yang ada di dalam Visual Studio Code. Yang pertama adalah kita buatkan model mahasiswanya terlebih dahulu. Caranya adalah PHP Artisan make model, kemudian nama modelnya. Nama modelnya apa? Misalkan kita akan buat tabel mahasiswa. Jadi buatkan aja nama mahasiswanya, nama tabelnya. Caranya mahasiswa spasi strip M. Nah, ini adalah perintah untuk membuat model di dalam Laravel. Silahkan diklik saja Enter. Ketika di Enter, maka di sini sudah ada dibuatkan dua buah file yang namanya di model dengan nama mahasiswa.php. Kemudian di dalam migration juga sudah ada sebuah file yang namanya adalah create mahasiswa stable.php. Nah, sekarang setelah model, kalau kita klik dia ada di sini. Apps, model, ini yang kita buatkan tadi. Mahasiswa.php, ini yang kita buatkan. Kemudian satu lagi di folder directory database, migration, kalau kita tarik,
Ini ada create tabel mahasiswa tabel yang ini. Nah, dua file yang ada di sini, kita bisa langsung akan terbuat ketika kita mengetikkan perintah membuat model yang seperti ini. Oke, ini ya. Nah, sekarang yang kita lakukan apa lagi? Yang kita lakukan adalah kita akan membuat struktur modelnya atau struktur tabelnya yang berisi kurang lebih seperti ini. Ada NIM, nama mahasiswa, jenis kelamin, kemudian ada prodi, dan ada alamat, dan ada foto. Caranya seperti ini. Kita klik ini saja, buka lagi Visual Studio Code, kemudian buka di dalam migration yang bentuknya seperti ini. Di sini kita akan tambahkan ini apa namanya struktur tabel sesuai yang kita rancang di sini. Yang pertama adalah ID. ID otomatis terbuat ya. Ini tabel ID karena dia bersifat auto increment. Jadi tidak perlu dibuat lagi. Yang kedua adalah NIM dengan tipe data string. Caranya kita klik di sini table. Oke. Kemudian tipe datanya apa? Misalkan kita string, kemudian di sini silahkan diketikkan nama ini ya. Sorry. Apa ini bentar. String key kita ketikkan namanya adalah NIM. Oke, berarti udah selesai satu. Nah, kedua adalah nama mahasiswa yang ini. NM mahasiswa juga dengan tipe string. Kita ketikkan lagi di sini. Table string nama mahasiswa. Oke. Yang ketiga adalah jenis kelamin. Jenis kelamin. Yang keempat, prodi dan alamat. Oke. String alamat prodi. Sorry. Prodi, di koma, label. Sorry, salah. String. Kalau alamat dia tidak menggunakan string ya, tapi dia menggunakan teks. Oke. Alamat. Yang terakhir adalah string foto. Titik koma. Nah, setelah selesai seperti ini struktur foldernya sesuai dengan struktur tabel yang kita buatkan di sini. Sesuaikan saja. Oke, jika sudah tekan Ctrl S. Maka sudah berhasil. Sekarang kita akan menambahkan yang namanya eh ini membuatkan modelnya terlebih dahulu atau disebut dengan mass assignment yang merupakan sebuah property array. Mass assignment ini adalah sebuah property array yang berisi file-file yang ada di dalam tabel atau di dalam migration yang ada di sini maksudnya. Nah, sekarang caranya adalah bagaimana caranya? Klik di model, pilih yang model yang kita buatkan tadi, mahasiswa. Kemudian di dalam di sini kita akan membuatkan sebuah ini ya, sebuah apa namanya metode bahasanya. Kita buatkan di sini dengan jenis akses modifiernya adalah protext. Kemudian namanya fill able. Ini tipe datanya array. Oke. Nah, sekarang kita akan buatkan di sini. Tinggal diketikkan saja apa yang ada di sini. Misalkan NIM, nama mahasiswa, kelamin, dan sebagainya. Caranya sama NIM, kedua, apa namanya tadi yang kedua? Nama mahasiswa. Oke, yang ketiga jenis kelamin. Yang keempat prodi.
yang kelima alamat, yang terakhir foto. Nah, ini data array yang akan nantinya adalah berfungsi, artinya kita akan membuatkan agar bisa menambahkan di dalam migration dan melakukan manipulasi ke dalam database nantinya. Ini pastikan ini samakan aja dengan yang ada di dalam table migration yang ada di sini. Samakan saja. Oke, jika sudah tekan Ctrl S. Nah, ketika sudah, misalkan setelah berhasil kita membuat model untuk mahasiswanya dan migrationnya juga kita buat, sekarang kita akan membuat database-nya. Kalau tadi kan masih kita berikan keterangan di sini saja, DB mahasiswa, dan ini struktur tabelnya. Dan ini struktur tabel daripada mahasiswanya. Sekarang kita akan eksekusikan apa namanya? Menjalankan proses di dalam Laravel untuk menggenerate database dan tabel yang kita buat beserta field kolom di dalamnya. Kita akan menggenerate database yang kita buatkan ini. Caranya adalah dengan cara jalankan perintah migrate di dalam terminalnya. PHP artisan migrate. Seperti ini. Saya akan naik ke atas. Kita enter. Nah, di sini ada keterangan bahwa database DB mahasiswa itu belum ada di dalam MySQL. Di sini ada keterangannya. Apakah kita ingin membuatnya? Kita klik yes saja. Karena belum ada. Tapi kalau sudah ada, perintah ini tidak akan muncul. Karena belum ada, kita ketikkan perintah yes. Maka di sini sudah akan muncul create migration table, running migration, dan database-nya sudah berhasil dibuatkan. Kita coba lihat. Kita klik Laragon, kita klik database. Coba kita buka database-nya. Open. Nah, kalau kita lihat di sini di dalam database ini sudah ada yang namanya DB mahasiswa. Ini struktur folder yang apa nama database yang kita buatkan tadi. Ini dia, DB mahasiswa. Nah, kalau kita buka DB mahasiswa, di sini ada tabel yang namanya mahasiswas yang ini. Ini dia. Nah, kalau kita buka struktur ini saya besarkan, ini struktur folder yang kita buatkan tadi. Ada ID, ada NIM, nama mahasiswa, jenis kelamin, prodi, alamat, foto, create ad ini dan update ad ini otomatis akan dibuatkan sesuai dengan kode yang ini, yang timestamp yang ini. Ini dia. Ini bawaan dari Laravel. Nah, sampai di sini berarti kita sudah berhasil membuat model dan membuat model dan migration, ataupun misalkan sudah berhasil kita membuat database DB mahasiswa di dalam database MySQL. Oke. Nah, kalau nanti mau dibuatkan misalkan mau dibuatkan tabel yang kedua bagaimana? Misalkan seperti ini, ada tabel jurusan atau tabel misalkan adalah tabel prodi misalkan. Nah, di sini misalkan strukturnya adalah ID prodi dan nama prodi. Misalkan seperti ini. Ada ID prodi dan nama prodi. Misalkan seperti ini. Nah, caranya bagaimana? Caranya misalkan di sini ada tabel prodi, tinggal ulangi saja langkah yang kedua tadi. Caranya misalkan buat dulu modelnya. Model prodi apa, kemudian saya praktekkan saja. Caranya tinggal di sini, jalankan lagi yang ini. Jalankan lagi di sini, PHP artisan make model, nama modelnya. Misalkan tadi adalah prodi. Nah, prodi. Nah, kita enter saja. Maka lihat di sini sudah dibuatkan sebuah model yang namanya prodi dan di dalam migration ada create prodis yang ini. Nah, tinggal diklik saja di migration. Migration. Nah, di sini tinggal ditambahkan lagi seperti tadi. Table seperti ini. Misalkan ID-nya tadi karena sudah otomatis, di sini adalah string, kemudian misalkan nama prodi. Seperti ini, nama prodi. Udah, titik koma. Udah. Kalau sudah misalkan Ctrl S, ini nama prodi di dalam
ini dalam model juga sama, kita klik di sini, kita buatkan yang metode tadi, protected seperti ini, fill able karena dia adalah tipe data array. Kemudian tinggal ketikkan saja di sini nama file array-nya, nama prodi. Nah, jika sudah, Ctrl S. Nah, apabila sudah dibuatkan, misalkan sudah dibuatkan model yang baru lagi, jalankan lagi PHP migrate-nya. PHP artisan migrate. Enter lagi. Nah, maka akan dibuatkan prodi tabel yang baru. Create prodi table, selesai. Coba kita buat, lihat di dalam data ini. Dalam database MySQL, ini coba kita reload. Ini belum muncul karena belum kita reload. Coba kita close. Coba kita buka lagi database. Kemudian open. Kita coba lihat, ini udah ada prodi tadi, nama tabel yang kita buatkan. Nama ID, nama prodi, create add, update add. Berarti sudah ada dua buah tabel yang kita buatkan. Sama juga nantinya misalkan ada tabel ketiga, ulangi saja langkah-langkah seperti itu. Oke, itu ya. Nah, jadi sampai di sini kita sudah berhasil membuat model dari pertama tadi menginstal Laravel, kemudian menjalankan Laravel, kemudian membuat model dan membuat migration hanya dengan mudah dan cepat, hanya dengan menggunakan Laravel. Nah, itu yang pertama. Nah, berikutnya mudah-mudahan materi ini bisa dipahami ya. Jadi ini awal ketika kita ingin mengembangkan website, mengembangkan aplikasi website dengan menggunakan Laravel. Next video berikutnya kita akan belajar bagaimana melakukan instalasi Laravel Filament. Yang ini ya, Laravel Filament. Ini filament ini. Nah, di mana caranya dan bagaimana cara membuat cepat, misalkan membuat dashboard dan login admin hanya waktu dalam 15 menit. Di video berikutnya kita akan coba belajar. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap semangat. Dan ini tolong dipraktekkan ya, bagaimana cara awal membangun website dengan menggunakan Laravel. Oke, sampai ketemu di video yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.